Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalani ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwati fillah, hafizakunallah haitsuma kuntunna. Nuwasilu darsana fi darsi al-hadith Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarh Jawami'il Akhbar li Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Nah, kita masuk ke dalam hadis yang ketiga. Ya. Qadarullah buku hadis ini ya, belum sempat dikirim oleh kita ke rumah-rumah Antuna, nanti insyaallah akan menyusul. Maka sekarang kita masuk ke hadis yang ketiga. Al-haditsu tsalits min kitab Bahjati Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarh Jawami'il Akhbar, yaitu hadis yang ketiga. Hadis ini juga hadis yang pernah dibahas dalam Arba'un An-Nawawi di nomor hadis yang kalau tidak salah ke-6 atau ke-7. Ya, usah dibacakan hadisnya. An Tamimid Dari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Qalu liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Hadis ini dibawakan oleh sahabat yang bernama Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Qalu liman ya Rasulullah? Mereka berkata kepada, untuk siapa wahai Rasulullah? Liman ya Rasulullah? Untuk siapa wahai Rasulullah? Qala lillah. Maka dijawab oleh Rasulullah, untuk Allah, wali kitabihi, dan untuk kitabnya, wali rasulihi, dan untuk rasul-rasulnya, wali a'immatil muslimin wa 'ammatihim, dan untuk pemimpin-pemimpin muslimin dan juga 'ammatihim, dan orang-orang awamnya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Hadis ini, akhwati fillah hafizakunallah, membahas tentang nasihat dan juga kedudukannya di dalam agama Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya nasihat itu adalah agama Islam itu sendiri. Maka agama Islam itu berada di atas nasihat, saling menasihati. Makanya di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya nasihat itu adalah penting adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Setiap dari kita asalnya adalah kerugian. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menilai semua manusia dengan rata, tapi Allah mengecualikan beberapa orang yang bersifat yang akan disebutkan oleh Allah, yaitu illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan juga saling mewasiati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Lihat bagaimana seorang manusia itu keluar dari kerugian. Di antaranya adalah dengan cara saling menasihati. Ya. Namanya manusia itu mempunyai keluputan dari amalan-amalannya. Bagaimana cara mengobati keluputan tersebut? Yaitu dengan saling menasihati, saling mengingat. Maksud dari nasihat itu adalah mengingat. Ya. Mengingat. Dan juga di antara sunnah yang banyak sekali terlupakan
pada zaman akhir ini, zaman modern, zaman sekarang ini adalah seseorang meminta nasihat kepada orang lain. Ya akhi, istansihli, ya, wahai saudaraku, berikan aku nasihat. Itu adalah sunnah yang terluputkan, yang sudah yang jarang sekali dilakukan oleh para kaum muslimin pada zaman sekarang, meminta nasihat kepada saudaranya. Ya. Dan seseorang yang diminta untuk memberikan nasihat kepada temannya, maka wajib memberikan nasihat. Dan nasihat atau wasiat yang paling baik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini disebutkan Rasulullah mengulangi kata ad-dinun nasiha sebanyak 3 kali. Dan ini menunjukkan kepentingan nasihat itu sendiri. Menunjukkan bagaimana pentingnya nasihat itu kepada umatnya, supaya umat ini tahu apa itu kebenaran ilmu. Maka dari itu nasihat itu, kata Rasulullah, ya, ketika sahabat bertanya, qalu liman ya Rasulullah, nasihat ini untuk siapa wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa amalihim. Kata Rasulullah, nasihat kepada Allah atau nasihat untuk Allah. Bagaimana caranya kita memberikan nasihat kepada Allah? Apakah kita mengingatkan Allah? Tidak seperti itu. Maksud dari an-nasihatu lillah di sini adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling pertama. Itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah kecuali kepada Allah dan menjauhkan semua sesembahan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Di antara nasihat kepada Allah adalah memberikan Allah Subhanahu wa taala atau meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dan juga mengesahkannya dalam masalah asma wa sifat. Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, tidak ada yang paling sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang paling baik, tidak ada yang paling penyayang, tidak ada yang paling raja kecuali Allah Subhanahu wa taala, paling menguasai kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang menyekutuinya dalam masalah asma wa sifat. Dan juga kita di antara nasihat kepada Allah adalah tidak menyelewengi dalam masalah al-asma wa sifat, dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah Subhanahu wa taala bersemayam dalam arsy-Nya, maka kita meyakini bahwasanya Allah itu bersemayam dalam arsy. Tidak perlu kita menanyakan bagaimana Allah bersemayam dalam arsy-Nya. Kita tidak perlu membayangkannya. Tidak perlu mencari tahu bagaimana Allah berduduk di atas arsy. Apakah Allah mempunyai dubur, Allah mempunyai kaki, atau bagaimana kaki Allah, bagaimana tubuh Allah sampai Allah bisa duduk. Tidak perlu. Kita hanya harus meyakininya saja, mengimaninya saja. Dan bertanya-tanya tentang masalah asma wa sifat adalah salah satu sifatnya ahlul bid'ah. Orang ahlul bid'ah itu sering bertanya-tanya tentang sifat Allah, dan akhirnya mereka masuk ke dalam ranah pentakwilan atau penyelewengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah kita pikirkan dengan otak akal kita, tidak akan sampai. Makanya kita patut tunduk dengan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka an-nasihatu lillah adalah yang paling penting, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian meyakini asma wa sifat dan tidak menyelewengkannya. Dan juga jangan lupa lagi, ya, al-qiyamu bi amrihi wa jitinabu ma naha anhu, melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, ya, dan mencintai siapa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Dan juga kita harus sering bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara bagaimana kita nasihah lillah. Itulah arti dari nasihah lillah, nasihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah
an-nasihah li kitabihi. Nasihat untuk siapa? Kepada Alkitab, kepada Al-Qur'an, kepada Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala. Kaifa nansah li kitabillah? Bagaimana cara kita menasihati atau nasihat kepada Al-Qur'an? Maka caranya adalah dengan menghafalnya, dengan mentadaburinya, dengan membacanya, dengan mengajarinya, mengkajinya, memahami ayat-ayatnya, memahami arti-artinya, bersungguh-sungguh dalam mengamalkan yang ada di dalam Al-Quran, sehingga akhlak kita menjadi akhlak Al-Quran. Itu cara menasihat an-nasihah di kitabillah. Jangan sampai kita merendahkan Al-Quran. Jangan sampai kita tidak membaca Al-Quran selama berhari-hari, 3 hari. Kata Rasulullah SAW, ya, orang yang tidak membaca Al-Quran 3 hari itu adalah orang yang hajar, orang yang betul-betul jauh dari Al-Quran. Ya, jangan pun 3 hari, 1 hari pun ketika seorang manusia tidak membaca Al-Quran, hatinya itu kosong, gersang, tidak ada tumbuhan sama sekali. Pada hari itu dia tidak akan merasakan sesuatu yang berkah, tidak akan merasakan sesuatu yang tenang ketika tidak membaca Al-Quran. Dan orang-orang yang tidak membaca Al-Quran pasti akan didekati oleh musuh manusia dan musuh Allah Subhanahu wa taala, itu syaitan. Dan syaitan pasti akan menyeret manusia ke dalam api neraka dan akan menjadi temannya di tempat tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Al-Quran sebagai pedoman kita. Ya, nasihat li kitabillah adalah mempercayai bahwasanya Al-Quran itu adalah mukjizat Rasulullah SAW. Dan Al-Quran itu adalah kalamullah. Ingat, Al-Quran adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk Allah. Bukan makhluk Allah. Karena perkataan itu bukan ciptaannya Allah. Sesuatu yang diucapkan oleh Allah itu bukan makhluk, tapi itulah yang keluar dari diri Allah itu sendiri. Itulah diri Allah itu, perkataan itu, bukan makhluknya. Bukan makhluk sebagaimana yang disebutkan oleh kaum-kaum atau golongan-golongan sesat yang menyebutkan Al-Quran adalah kalamullah. Nah, seperti itu adalah cara bagaimana kita menasihati kitabullah. Kemudian akhwati fillah, untuk an-nasihatu li Rasulillah, kemudian nasihat li a'immatil muslimin wa amatihim, kita akan masuk pembahasannya di pertemuan yang akan datang. Pada masa pandemi ini insyaallah kita akan belajar dengan cara pelan-pelan, tidak perlu untuk mengebut karena memang susah dalam masalah pembelajaran, dan insyaallah kita akan memudahkan dalam masalah pembelajaran. Tapi nanti insyaallah ketika kita berkumpul kita akan membahas dengan cepat dan seperti biasa lagi. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.